Kasus kematian Arya Daru di sebuah kamar indeko sederhana sempat mengguncang banyak orang. Ditemukan dengan wajah terlilit lakban hingga leher. Tubuhnya terbujur kaku di atas kasur dengan selimut menutupi sebagian badan. Polisi dengan cepat menyatakan kasus ini selesai, tapi benarkah begitu? Keluarga besar Arya tidak pernah merasa tenang. Mereka percaya ada banyak kejanggalan yang tidak pernah terungkap. Dari kunci kos yang hilang, rekaman CCTV yang mendadak rusak, hingga saksi-saksi yang seolah bungkam. Misteri kematian Arya Daru bukan hanya tentang siapa pelakunya, tetapi juga tentang upaya siapa yang berusaha menutupi kebenaran. Apakah polisi benar-benar menutup kasus ini karena bukti minim, atau justru ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Inilah kisah penuh tanda tanya tentang seorang pemuda yang kehilangan nyawanya dengan cara tak wajar dan keluarga yang berjuang mencari keadilan meski jalan terasa buntu. Selamat datang di kisah nyata yang mencekam. Polisi tutup kasus Arya Daru, tapi keluarga belum terima. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Hari itu, matahari Jakarta belum terlalu terik. Suasana di gang kecil di bilangan Jakarta Selatan masih lenang ketika sebuah kabar mengejutkan menyebar di antara para penghuni rumah kos. Salah satu penghuni kamar di lantai 2, seorang pria muda bernama Arya Daru Pangayunan, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Arya, atau yang akrab dipanggil Daru, bukan sosok asing di kos tersebut. Meski jarang pulang karena kesibukannya sebagai diplomat muda Kementerian Luar Negeri, ia dikenal ramah dan selalu menyapa ketika berpapasan dengan penghuni lain. Usianya baru 27 tahun, namun prestasinya sudah cukup membanggakan. Ia baru saja ditugaskan membantu tim diplomasi Indonesia untuk kawasan Asia Pasifik, sebuah awal karir yang menjanjikan. Namun pagi itu, semua prestasi, harapan, dan mimpi seakan terhenti. Kabar meninggalnya Daru datang tiba-tiba, seakan tidak masuk akal. Pak Herman, penjaga kos yang pertama kali menemukan Daru, bercerita bahwa ia merasa curiga karena sejak malam sebelumnya pintu kamar Daru tidak pernah terbuka. Lampu tetap menyala, dan suara aktivitas tak terdengar sama sekali. Ketika pagi menjelang dan tidak ada tanda-tanda Daru keluar untuk berangkat kerja, ia memberanikan diri mengetuk pintu. Daru? Daru, kamu baik-baik saja? Suara Pak Herman pelan tapi tegas. Tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya pintu dibuka dengan kunci cadangan. Begitu pintu terbuka, suasana kamar yang hening langsung berubah mencekam. Daru tergeletak di atas ranjang, tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Selimut masih menutupi sebagian tubuhnya, seolah ia hanya tertidur nyenyak. Namun tak ada lagi nafas, tak ada gerak. Daru sudah pergi. Berita itu cepat menyebar. Tetangga kos berkumpul, beberapa langsung menghubungi pihak berwajib. Tak lama kemudian, polisi datang bersama tim medis. Olah TKP dilakukan singkat. Polisi lalu memberi pernyataan awal. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kabar ke kampung halaman. Di rumah keluarga di Jawa Tengah, kabar itu menghantam laksana petir di siang bolong. Suparyono, ayah Daru, menerima telepon dengan tangan gemetar. Di seberang sana, suara terdengar datar. Pak, Arya ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Telepon itu seakan merenggut seluruh tenaga Suparyono. Ia terjatuh di kursi ruang tamu, sementara istrinya, Burini, yang melihat wajah pucat suaminya, segera mendekat. Pak, ada apa? Daru kenapa? Tanyanya panik. Dengan suara terbata, Suparyono menjawab. Daru? Daru sudah tiada. Bu. Tangisan pecah. Nisa, adik perempuan Daru yang masih kuliah, langsung berlari keluar kamar, menjerit histeris mendengar kabar itu. Suasana rumah berubah jadi lautan duka. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda penuh semangat, yang baru seminggu lalu pulang ke rumah untuk menjenguk keluarga, kini telah pergi untuk selamanya. Sosok Arya di mata rekan kerja. Di kantor Kementerian Luar Negeri, kabar meninggalnya Daru juga menyisakan kesedihan mendalam. Rekan-rekannya masih mengingat bagaimana ia menghabiskan waktu lembur demi menyelesaikan laporan diplomasi. Daru dikenal rendah hati, pekerja keras, dan penuh cita-cita. Seorang rekannya, Raka, sempat berbicara kepada media. Daru itu orangnya sangat disiplin. Dia sering bilang, ingin sekali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kami semua masih nggak percaya, kenapa dia pergi secepat ini.
Kementerian Luar Negeri bahkan memberikan penghormatan khusus, menyebut Daru sebagai diplomat muda yang menjanjikan. Meski karirnya harus terhenti di usia belia, polisi memberi pernyataan awal. Setelah olah TKP, polisi menyampaikan kepada wartawan bahwa dari hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. Dugaan awal, Daru meninggal karena faktor medis. Polisi menekankan bahwa tidak ada unsur pidana yang terlihat. Namun, bagi keluarga, pernyataan itu tidak serta-merta menjawab semua pertanyaan. Mereka merasa ada yang janggal. Bagaimana mungkin Daru yang sehat, yang baru beberapa hari lalu terlihat bugar, bisa tiba-tiba meninggal begitu saja? Keluarga mendatangi Jakarta. Malam itu juga, Suparyono bersama keluarga bergegas ke Jakarta. Perjalanan panjang ditempuh dengan air mata. Setibanya di rumah sakit, mereka dipertemukan dengan jenazah Daru. Tubuh yang dulu penuh semangat kini terbujur kaku, tak lagi menyapa dengan senyum khasnya. Burini menangis terseduh sambil menggenggam tangan anaknya yang sudah dingin. "Nak, kenapa secepat ini? Ibu belum sempat melihatmu berhasil." "Nak," Suparyono hanya bisa menatap kosong, memendam duka yang bercampur tanda tanya. Awal dari misteri. Hari-hari pertama setelah kepergian, Daru terasa begitu panjang. Di satu sisi, keluarga berusaha menerima takdir. Di sisi lain, muncul rasa tidak puas dengan penjelasan singkat dari pihak kepolisian. Mereka merasa penyelidikan dilakukan terlalu cepat tanpa kejelasan rinci. Kecurigaan semakin besar ketika mereka mendengar kabar bahwa ada rekaman CCTV di sekitar kos Daru, namun belum pernah diperlihatkan kepada keluarga. Padahal, rekaman itu bisa menjadi kunci untuk mengetahui apakah Daru benar-benar sendirian sebelum ditemukan meninggal. Duka yang menjadi tekad. Di ruang tamu rumah duka, Suparyono akhirnya berbicara kepada keluarga besar dan tetangga yang datang melayat. "Kita semua kehilangan Daru. Dia anak yang baik, berbakti, dan penuh mimpi. Tapi saya merasa ada yang belum jelas dari semua ini. Saya tidak akan tenang sebelum tahu kebenaran di balik kematian anak saya." Ucapan itu bukan sekadar luapan emosi, melainkan awal dari sebuah tekad. Keluarga Arya Daru Pangayunan, meski tenggelam dalam duka, berjanji untuk mencari kejelasan. Mereka tidak ingin meninggalkan misteri ini menggantung begitu saja. Hari-hari setelah pemakaman Arya Daru Pangayunan berjalan dalam kabut duka. Di rumah keluarga besar di Jawa Tengah, setiap sudut ruangan seakan masih menyimpan jejak kehadiran Daru. Foto-fotonya dipajang di ruang tamu, mengenakan jas hitam saat wisuda, berseragam Kemenlu saat dilantik sebagai diplomat muda, dan senyum lebarnya ketika mengantar ibunya berobat beberapa bulan lalu. Semua itu kini terasa perih, sebab pemilik senyum itu sudah tak lagi ada. Namun, di balik duka itu, kabar terbaru dari kepolisian membuat suasana semakin rumit. Polisi secara resmi menyatakan penyelidikan atas kematian Daru selesai. Tidak ada tindak pidana, tidak ada indikasi keterlibatan pihak lain. Menurut polisi, hasil autopsi tidak menunjukkan tanda-tanda penganiayaan, paksaan, atau keracunan. Kesimpulannya, Daru meninggal karena sebab wajar. Pernyataan ini diumumkan dalam sebuah konferensi pers di Mapolres Jakarta Selatan beberapa hari setelah jenazah Daru dikebumikan. Wartawan berdesakan, kamera televisi menyorot wajah Kompol Aditya Prakoso, juru bicara kepolisian. Dengan nada resmi, ia berkata, "Dari hasil penyelidikan, olah TKP, dan pemeriksaan forensik, kami tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh almarhum Arya Daru Pangayunan. Tidak ada luka bekas benda tumpul, tidak ada luka tusuk, tidak ada indikasi racun berbahaya dalam tubuh. Oleh karena itu, dapat kami simpulkan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Kasus kami anggap selesai." Kalimat terakhir itu, "kasus kami anggap selesai," langsung menjadi tajuk utama di berbagai media. Namun, bagi keluarga Daru, kata-kata itu justru menimbulkan luka baru, kegelisahan keluarga. Di rumah duka, Suparyono menonton berita itu lewat televisi. Wajahnya muram, sorot matanya tajam. Ia mengetukkan jari ke meja kayu berkali-kali. Tanda pikirannya sedang bergejolak. Burini duduk di sampingnya, masih berkaca-kaca. Sementara Nisa, adik Daru, melipat kedua tangannya di dada, menahan amarah. "Apa maksudnya selesai?" seru Nisa dengan suara bergetar. "Mas Daru itu sehat?" Kak Raka, teman kantor Daru, bilang semalam masih waan sama Mas Daru.
Suaranya ceria, nggak ada tanda sakit parah. Kok tiba-tiba bisa meninggal begitu aja terus dianggap wajar? Supariono menghela nafas panjang. Ayah juga tidak mengerti. Nak, dari dulu ayah diajarkan untuk percaya sama hukum dan aparat, tapi kali ini rasanya ada yang ditutupi. Bu Rini menambahkan dengan suara lirih. Ibu tidak bisa tidur setiap malam. Bayangan wajah Daru selalu muncul. Rasanya seperti ada yang tidak beres. Seperti ada hal yang Daru ingin sampaikan pada kita, tapi tidak bisa. Keluarga makin yakin bahwa kematian Daru belum terjelaskan sepenuhnya. Pertanyaan yang belum terjawab, ada beberapa hal yang membuat keluarga curiga. Hasil autopsi yang tidak detail, keluarga hanya mendapat ringkasan, bukan laporan lengkap. Rekaman CCTV kos hingga kini belum pernah diperlihatkan kepada keluarga. Padahal, kamera terpasang di lorong lantai 2 tempat kamar Daru berada. Kronologi malam kejadian tidak jelas apakah ada orang lain yang terakhir kali berinteraksi dengan Daru sebelum ia meninggal. Bagi keluarga, 3 hal itu adalah kunci. Namun, polisi tidak memberikan jawaban memadai. Reaksi rekan kerja. Sementara itu, di kantor Kemenlu, suasana juga penuh tanda tanya. Rekan-rekan Daru heran dengan kesimpulan cepat polisi. Raka, sahabat sekaligus rekan kerja Daru, bahkan sempat mendatangi rumah keluarga untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus kegelisahannya. Ayah, ibu, saya merasa aneh, kata Raka dengan suara serius. Malam sebelum Mas Daru ditemukan meninggal, dia masih mengirimkan draft laporan via email ke saya. Isinya rapi, jelas, bahkan dia menambahkan catatan. Raka, tolong cek bagian ini besok pagi ya. Itu bukan pesan orang yang putus asa atau sakit parah. Itu pesan orang yang masih punya rencana. Kalimat Raka membuat Supariono semakin mantap untuk tidak langsung percaya pada kesimpulan polisi. Desakan dari keluarga. Beberapa hari kemudian, Supariono mengambil keputusan penting. Ia mengajak keluarganya berkumpul di ruang tamu. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kita tidak boleh diam. Daru berhak mendapatkan kejelasan. Kalau polisi bilang tidak ada pidana, kita harus minta bukti yang jelas. Kita harus minta laporan autopsi lengkap, minta rekaman CCTV, minta transparansi. Kalau perlu, kita libatkan kuasa hukum." Nisa langsung menyahut, "Aku setuju. Ya, jangan biarkan kematian Mas Daru jadi misteri. Mas Daru itu pahlawan kecil buat kita. Dia berjuang demi negara, tapi negara malah seolah abai pada kepergiannya." Bu Rini yang sejak tadi menangis hanya bisa mengangguk. Meski hatinya remuk, ia tahu perjuangan untuk mencari keadilan bagi anaknya harus dimulai. Sikap polisi, namun tidak mudah bagi keluarga untuk menembus tembok institusi. Ketika mereka mendatangi kantor polisi untuk meminta rekaman CCTV, jawaban yang diterima justru mengecewakan. Seorang perwira berkata dengan nada datar, "Mohon maaf, Pak, Bu, rekaman CCTV adalah bagian dari barang bukti. Karena kasus sudah dinyatakan selesai dan tidak ada unsur pidana, rekaman itu tidak bisa dibuka untuk umum. Semua sudah jelas." Supariono menahan marah. "Bagaimana bisa jelas kalau kami sebagai keluarga tidak melihat sendiri? Ini menyangkut nyawa anak saya. Tolong, kami hanya ingin tahu kebenarannya." Namun polisi tetap bergeming. Bagi mereka, prosedur sudah dijalankan, kasus sudah ditutup. Benih perlawanan. Kepulangan keluarga dari kantor polisi hari itu penuh dengan rasa kecewa. Namun di balik kekecewaan, tumbuh tekad baru. Supariono berbisik kepada istrinya dalam perjalanan pulang. "Bu, mereka pikir kita akan berhenti di sini. Tidak, ayah akan terus cari cara. Kita akan cari pengacara, kita akan bawa ini ke publik. Biar orang tahu, kematian Daru tidak boleh dianggap sepele." Di kursi belakang mobil, Nisa menatap kosong keluar jendela. Air matanya mengalir, namun di dalam hatinya ada kobaran api. Ia berjanji pada dirinya sendiri, "Mas Daru, aku tidak akan diam. Aku akan terus mencari kebenaran untukmu." Dengan demikian, meski polisi sudah menyatakan kasus selesai, keluarga Daru justru memandangnya sebagai awal perjuangan baru. Rasa kehilangan kini bercampur dengan rasa tidak puas. Misteri kematian seorang diplomat muda yang penuh prestasi itu tidak bisa ditutup hanya dengan satu kalimat. Tidak ada unsur pidana.
Keluarga sadar jalan yang akan mereka tempuh tidak mudah. Namun demi nama baik dan keadilan untuk Arya Daru Pangayunan, mereka siap melangkah. Hari-hari setelah pernyataan polisi bahwa kasus Arya Daru Pangayunan, ADP, selesai, justru membawa gelombang emosi baru bagi keluarga. Bukannya tenang, hati mereka semakin resah. Kata selesai dari polisi terasa seperti penutup pintu, padahal bagi keluarga, masih ada banyak pertanyaan yang dibiarkan menggantung di udara. Di rumah sederhana keluarga Daru di Jawa Tengah, malam terasa panjang. Di ruang tamu, Suparyono duduk dengan tatapan kosong menatap foto anak sulungnya yang kini terbingkai di dinding. Senyum Daru dalam foto wisuda seolah hidup, seakan sedang berkata, "Ayah, jangan diam." Bu Rini datang membawa secangkir teh hangat, menaruhnya di meja, lalu duduk di samping suaminya. "Pak, tiap kali lihat foto ini, ibu merasa Daru masih ada. Rasanya aneh, kita belum dapat penjelasan yang jelas, tapi polisi sudah menutup semuanya begitu saja." Suparyono menghela nafas berat. "Ibu, ayah juga tidak bisa menerima begitu saja. Seolah-olah kematian Daru hanya kejadian biasa. Padahal dia anak yang sehat, disiplin, penuh semangat. Mana mungkin mendadak begitu saja pergi tanpa sebab jelas?" Dari sudut ruangan, Nisa, adik Daru, ikut angkat bicara. Ia duduk bersila di lantai, wajahnya penuh amarah. "Aku nggak bisa terima. Ya, polisi seperti mau cepat-cepat menyelesaikan ini, padahal banyak yang belum jelas. CCTV tidak dibuka, hasil autopsi cuma ringkasan singkat. Kita seolah-olah dianggap tidak punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Mas Daru." Tetangga ikut merasakan. Kegelisahan keluarga ternyata juga dirasakan oleh tetangga sekitar rumah. Malam itu, beberapa tetangga datang untuk tahlilan. Setelah doa selesai, mereka duduk berbincang di teras rumah. Pak Ahmad, tetangga dekat, mencoba menenangkan. "Pak Supar, saya ikut prihatin. Tapi kalau polisi sudah bilang tidak ada unsur pidana, mungkin memang begitu adanya." Namun Suparyono menatap tajam. Suaranya bergetar menahan emosi. "Pak Ahmad, dengan segala hormat, itu anak saya. Saya yang membesarkannya. Saya tahu betul dia sehat dan penuh semangat. Saya tidak bisa begitu saja percaya kalau dia meninggal tanpa sebab yang jelas. Apalagi ketika ada rekaman CCTV yang sampai sekarang tidak diperlihatkan. Bagaimana mungkin polisi bisa yakin tanpa membuka semua fakta?" Para tetangga terdiam. Mereka menyadari bahwa bagi seorang ayah yang kehilangan anak, kata-kata "tidak ada pidana" tidak cukup. Ada kebutuhan akan kebenaran yang lebih dalam. Kunjungan rekan kerja. Beberapa hari kemudian, Raka, rekan kerja sekaligus sahabat Daru di Kementerian Luar Negeri, datang lagi ke rumah keluarga. Ia membawa beberapa dokumen pekerjaan terakhir Daru. "Pak, Bu, ini beberapa catatan terakhir Mas Daru sebelum beliau meninggal," ucap Raka sambil menyerahkan map berisi kertas. "Saya tahu ini mungkin berat, tapi saya ingin keluarga tahu, Mas Daru masih aktif bekerja sampai malam terakhir. Tidak ada tanda-tanda dia sakit atau depresi." Suparyono membuka map itu. Ada draft laporan diplomasi, lengkap dengan tulisan tangan Daru di pinggir kertas. "Cek kembali bagian ini, pastikan akurat." Coretan itu sederhana, tapi menjadi bukti nyata bahwa putranya masih berpikir ke depan, masih punya rencana. "Lihat, Bu," ujar Suparyono sambil menunjukkan kertas itu pada istrinya. Bagaimana mungkin anak dengan rencana seperti ini bisa meninggal tiba-tiba lalu dianggap wajar? Bu Rini menutup mulutnya dengan tangan, air mata jatuh. Sementara Nisa berucap lirih, "Mas Daru meninggal, tapi semua orang seperti ingin buru-buru melupakannya. Kita tidak boleh diam. Ya, kita harus cari keadilan." Langkah awal, mencari bantuan hukum. Suparyono akhirnya memutuskan bahwa keluarga butuh pendampingan hukum. Ia tidak ingin emosi semata yang mendorong mereka, tetapi langkah yang jelas dan terukur. Ia menghubungi seorang kerabat jauh, Pak Bagus, yang bekerja sebagai pengacara di Semarang. Setelah mendengar cerita, Pak Bagus menawarkan untuk mempertemukan keluarga dengan tim kuasa hukum yang lebih berpengalaman di Jakarta. Beberapa hari kemudian, Suparyono ditemani Nisa pergi ke ibu kota. Mereka bertemu dengan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri,
sebuah tim pengacara yang sering menangani kasus-kasus publik. Di sana, mereka disambut oleh advokat Lestari Wibowo, seorang perempuan tegas dengan reputasi cukup disegani. Pak Supar, Mbak Nisa, saya ikut berduka atas meninggalnya Mas Arya Daru, kata Lestari dengan suara tenang. Tugas saya bukan menjanjikan sesuatu yang mustahil. Tapi yang jelas, kalau keluarga merasa ada kejanggalan, kita bisa menempuh langkah hukum untuk meminta transparansi. Kita bisa minta laporan autopsi lengkap, akses rekaman CCTV, bahkan melakukan autopsi ulang jika diperlukan. Mendengar itu, mata Suparyono berbinar. Itu yang kami inginkan, Bu Lestari. Kami tidak menuduh siapapun. Kami hanya ingin kebenaran. Anak saya tidak boleh meninggal sia-sia tanpa ada kejelasan. Media mulai melirik. Berita tentang sikap keluarga yang tidak puas mulai mencuat di media. Beberapa jurnalis datang ke rumah Suparyono untuk meminta wawancara. Pak Supar, mengapa Bapak tidak puas dengan hasil penyelidikan polisi? Tanya seorang wartawan. Suparyono menjawab tegas, meski dengan mata berkaca-kaca. Karena terlalu banyak hal yang tidak dijelaskan. Polisi bilang tidak ada pidana, tapi mereka menolak memperlihatkan rekaman CCTV. Padahal itu hak kami sebagai keluarga. Kami hanya ingin transparansi, agar tidak ada keraguan. Pernyataan itu langsung menjadi berita utama di portal-portal online. Publik mulai memperhatikan kasus ini. Sebagian mendukung keluarga, sebagian lain menganggap keluarga masih larut dalam duka. Namun satu hal jelas, nama Arya Daru Pangayunan kembali ramai dibicarakan. Benturan emosi dan fakta. Malam itu, setelah kedatangan media, keluarga kembali berkumpul. Bu Rini menangis terseduh di ruang tamu. Kenapa semua terasa sulit? Seperti ada yang ingin menutup rapat-rapat kematian anak kita. Suparyono menggenggam tangan istrinya erat. Ibu, kita tidak sendiri. Ada banyak orang yang peduli. Ada kuasa hukum, ada sahabat-sahabat Daru. Kita akan terus berjuang. Ayah janji. Nisa yang duduk di sebelah ibunya menatap lantai. Dalam hatinya ia berbisik. Mas Daru, kalau benar ada yang disembunyikan, aku bersumpah akan menemukannya. Aku tidak akan biarkan kebenaran hilang bersama kepergianmu. Keluarga kini resmi menyatakan sikap. Mereka tidak menerima hasil penyelidikan polisi. Bagi mereka, kata selesai hanyalah awal dari perjalanan panjang mencari kejelasan. Dengan dukungan kuasa hukum dan simpati publik, mereka bersiap melangkah lebih jauh. Misteri kematian seorang diplomat muda yang penuh prestasi belum berakhir. Justru, babak baru perjuangan keluarga dimulai. Hari itu, langit Jakarta tampak mendung, seakan ikut menahan sesuatu yang berat. Di ruang kantor kuasa hukum yang sederhana namun rapi, Suparyono duduk di kursi panjang, ditemani Ratri yang masih sering meneteskan air mata bila mendengar nama putra sulungnya. Di meja depan, Andi, pengacara yang sudah mereka percayai sejak awal, membuka map berisi tumpukan dokumen. Di dalam map itu, terdapat hasil otopsi, keterangan polisi, hingga salinan kronologi resmi kematian Arya Daru Pangayunan. Pak, Bu, ujar Andi dengan nada serius. Hari ini saya sudah menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak kepolisian. Kita harus mendengar langsung alasan mereka menutup kasus ini. Sekaligus, kita akan sampaikan secara resmi permintaan keluarga untuk membuka akses penuh rekaman CCTV. Suparyono mengangguk. Wajahnya kaku, sorot matanya tajam, namun tubuhnya tampak lelah karena berbulan-bulan memikul duka bercampur pertanyaan. Saya hanya ingin satu hal, Mas Andi, suaranya bergetar namun tegas. Saya ingin kebenaran. Kalau memang anak saya pergi karena takdir, saya bisa ikhlas. Tapi jika ada hal yang ditutupi, saya tidak akan diam. Ratri yang duduk di sampingnya menundukkan wajah. Daru itu anak baik, Mas. Dia bukan tipe orang yang mudah menyerah pada hidup. Saya masih tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Isak tangisnya pecah, membuat suasana ruangan semakin berat. Andi menutup map, lalu menatap kedua orang tua itu. Saya paham, Bu Ratri, Pak Suparyono. Percayalah, kita tidak akan berhenti sebelum semua pertanyaan ini terjawab. Mari kita berangkat. Polisi sudah menunggu di markas besar. Pertemuan yang menegangkan. Markas besar kepolisian penuh dengan aktivitas. Di sebuah ruang rapat dengan dinding kaca buram,
Suasana serius sudah terasa sejak awal. Beberapa perwira polisi berpangkat menengah hingga tinggi duduk berhadapan dengan tim kuasa hukum keluarga ADP. Seorang perwira berpangkat kombes membuka pembicaraan. Pak Supariono, Bu Ratri, kami turut berduka cita sekali lagi atas meninggalnya almarhum Arya Daru. Namun, sesuai hasil penyelidikan tim kami tegaskan bahwa tidak ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Kasus sudah kami nyatakan selesai. Supariono menatap lurus, suaranya lirih tapi penuh tekanan. Selesai bagi polisi, mungkin. Tapi bagi kami, keluarga, ini sama sekali belum selesai. Bagaimana bisa kalian menyimpulkan seperti itu? Padahal masih banyak kejanggalan yang belum terjawab. Andi segera mengambil alih pembicaraan. Bapak Kombes, kami menghormati kerja kepolisian. Namun, keluarga berhak tahu lebih detail. Kami ingin transparansi, terutama terkait rekaman CCTV yang kabarnya sempat merekam detik-detik terakhir almarhum. Salah satu penyidik muda menghela napas. Rekaman CCTV itu sudah diperiksa. Tidak ada tanda-tanda keterlibatan pihak lain. Demi menjaga privasi dan etika, rekaman tidak bisa dibuka sembarangan. Andi menatap tajam. Privasi siapa yang dilindungi di sini? Pak, keluarga korban justru tidak diberi akses, padahal merekalah yang paling berhak. Suasana rapat menjadi tegang. Ruangan seakan dipenuhi hawa panas. Supariono menggenggam erat tangannya di meja, menahan emosi. Kejanggalan-kejanggalan yang mengganggu. Andi kemudian membuka lembar-lembar catatannya. Ada beberapa poin yang sampai hari ini tidak masuk akal. Pertama, kondisi jenazah almarhum ketika ditemukan, ada indikasi lilitan lakban yang menutupi bagian wajah. Kedua, laporan awal menyebut ada beberapa barang pribadi yang tidak langsung ditemukan. Ketiga, kesimpulan tidak ada unsur pidana, terkesan terlalu cepat. Pertanyaan saya, apakah polisi benar-benar mendalami kemungkinan adanya pihak lain? Perwira senior itu mencoba menahan nada suaranya tetap tenang. Kami sudah melakukan pemeriksaan forensik. Tidak ada tanda kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. Namun Ratri tiba-tiba angkat bicara. Suaranya parau namun mengguncang ruangan. Kalau begitu, tolong jawab satu hal. Mengapa wajah anak saya sampai tertutup lakban? Anak saya itu siapa yang tega melakukan itu pada dirinya sendiri? Ruangan mendadak hening. Semua orang terdiam, kecuali suara tangis lirih Ratri yang terdengar jelas. Andi menepuk pelan bahu ibu yang masih berduka itu, lalu melanjutkan, inilah alasan kami mendesak agar rekaman CCTV dibuka. Keluarga butuh melihat sendiri, bukan sekadar mendengar kesimpulan. Tarik ulur yang tak berujung. Diskusi panjang berlangsung berjam-jam. Polisi bersikeras bahwa kasus ini sudah ditutup, sementara pihak keluarga terus mendesak adanya transparansi. Supariono akhirnya berkata dengan suara berat, saya ini ayahnya. Saya tahu betul anak saya. Dia diplomat muda yang penuh semangat, bukan orang yang akan memilih jalan aneh untuk mengakhiri hidup. Kalau polisi menutup kasus tanpa membuka rekaman, bagaimana saya bisa percaya? Perwira kombes itu menatap lurus ke arah Supariono. Pak, kami tidak menutupi apapun. Semua sudah sesuai prosedur. Andi langsung menyahut cepat. Kalau memang sesuai prosedur, buktikan dengan keterbukaan. Kalau tidak, wajar bila masyarakat akan bertanya-tanya. Jangan salahkan keluarga bila kami membawa ini ke ranah yang lebih tinggi, bahkan internasional. Mengingat almarhum adalah seorang diplomat. Ucapan itu membuat ruangan kembali tegang. Beberapa perwira saling berpandangan, sadar bahwa kasus ini bisa mencoreng nama baik institusi jika terus berlarut. Pulang dengan rasa pahit. Sore itu, pertemuan berakhir tanpa hasil memuaskan. Supariono, Ratri, dan Andi keluar dari gedung polisi dengan wajah lelah. Puluhan wartawan yang sudah menunggu langsung mengerubungi mereka. Pak Supariono, bagaimana hasil pertemuan dengan polisi? Tanya salah seorang jurnalis. Dengan langkah berat, ayah itu menjawab singkat, kami belum mendapat keadilan. Kami hanya ingin kebenaran. Itu saja. Sementara Ratri menutup wajahnya dengan kerudung, tak sanggup menahan air mata lagi. Andi menambahkan kepada media, kami akan terus memperjuangkan kasus ini. Polisi mungkin menutup, tapi hati keluarga tidak bisa begitu saja ditutup. Ada banyak kejanggalan yang harus dijawab. Bayangan malam yang tak pernah usai.
Malam harinya, di rumah sederhana keluarga, suasana kembali muram. Foto Arya Daru terpajang di ruang tamu, dengan lilin kecil yang terus menyala. Suparyono duduk menatap foto itu lama sekali. Daruku, ayah janji, ayah akan cari tahu kebenaranmu. Kalau memang ada yang mencoba menutupinya, ayah tidak akan berhenti. Gumamnya lirih, hampir seperti berbicara langsung pada arwah putranya. Ratri datang membawa segelas teh, duduk di samping suaminya. Apakah kita bisa melawan mereka, Pak? Mereka besar, kita hanya orang kecil. Suparyono memegang tangan istrinya erat. Kita mungkin kecil, Bu, tapi kebenaran tidak pernah bisa dipadamkan. Selama masih ada orang tua yang berduka dan menuntut keadilan, kebenaran itu akan terus hidup. Lilinnya bergetar di terpa angin malam, seakan menjadi simbol perjuangan yang belum selesai. Hari ke-40 setelah meninggalnya Arya Daru Pangayunan menjadi momen yang paling berat bagi keluarga besar almarhum. Di rumah sederhana bercat putih di Bekasi Timur, suasana penuh duka bercampur dengan rasa penasaran yang belum menemukan jawaban. Keluarga menggelar tahlilan untuk mengenang 40 hari wafatnya sang diplomat muda. Para tetangga, rekan kerja Arya, dan beberapa pejabat senior dari Kementerian Luar Negeri turut hadir. Ayah Arya, Suparyono, sejak pagi sudah terlihat mondar-mandir di halaman rumah. Wajahnya penuh gurat lelah, matanya memerah seperti kurang tidur. Ia bukan hanya masih larut dalam kesedihan, tetapi juga sedang menyiapkan pernyataan resmi yang akan dibacakan di hadapan media selepas acara doa. Di ruang tengah, Sri Lestari, ibu Arya, duduk bersandar dengan jilbab hitam dan wajah pucat. Ia memegang foto besar Arya yang dipajang di ruang tamu, dengan bingkai coklat tua. Sesekali ia menatap foto itu lama-lama, lalu menangis pelan sambil berkata lirih, "Nak, kalau benar kamu pergi dengan tenang, kenapa ayah dan ibu masih merasa ada yang ganjil? Tolong beri kami tanda." Aurel, adik perempuan Arya, duduk di samping ibunya. Sejak awal, ia termasuk yang paling vokal menolak kesimpulan polisi. Ia menyimpan banyak pertanyaan yang menurutnya belum terjawab. Bagaimana mungkin wajah kakaknya ditemukan penuh lakban, sementara polisi menyebut itu bukan indikasi kekerasan? Mengapa CCTV di sekitar kos hanya ditunjukkan sebagian, tidak utuh? Dan kenapa pihak keluarga tidak diperbolehkan menyimpan salinan rekaman itu? Persiapan pernyataan. Menjelang sore, suasana rumah mulai berubah. Beberapa wartawan sudah berdatangan, memasang kamera, dan menunggu konferensi pers kecil yang dijanjikan keluarga. Tim kuasa hukum keluarga Arya, yang dipimpin oleh advokat Yuda Prasetya, tiba dengan membawa map tebal berisi catatan investigasi pribadi dan hasil analisis forensik yang mereka peroleh. Suparyono duduk di meja panjang yang ditata sederhana di halaman depan rumah. Kursi plastik ditata rapi, dengan spanduk kecil bertuliskan, "Pernyataan 40 hari wafatnya Arya Daru Pangayunan." Saat azan maghrib berkumandang, doa bersama ditutup. Sesaat kemudian, Suparyono berdiri dengan mikrofon di tangan. Wajahnya menegang, sorot matanya tajam, seakan menahan gelombang emosi. Pernyataan ayah Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Suparyono bergetar di awal kalimatnya. "Hari ini, genap 40 hari anak kami, Arya Daru Pangayunan, meninggalkan kami semua. Kami keluarga masih dalam duka. Namun pada saat yang sama kami juga terus dihantui oleh pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Arya?" Para wartawan menyorotkan kamera, mencatat kata demi kata. Polisi telah menyimpulkan bahwa kematian Arya tidak ada unsur pidana. Mereka mengatakan ini bukan pembunuhan, bukan penganiayaan, bukan pula melibatkan pihak lain. Namun izinkan kami, keluarga, untuk menyampaikan bahwa kami belum bisa menerima kesimpulan tersebut. Di sampingnya, advokat Yuda menambahkan, kami menemukan sejumlah kejanggalan yang tidak dijawab tuntas oleh pihak kepolisian. Misalnya, kondisi wajah korban yang penuh dengan lakban. Polisi menyebut itu dilakukan oleh almarhum sendiri. Tapi apakah mungkin seseorang melakukannya dengan begitu rapat hingga menutup hidung dan mulut? Bukankah itu berisiko membuatnya sesak nafas bahkan sebelum niatnya tercapai? Suasana hening, hanya bunyi kilatan kamera yang terdengar. Fakta yang dibongkar. Suparyono melanjutkan dengan suara lantang. Kami juga menyoroti soal rekaman CCTV. Polisi hanya menunjukkan potongan-potongan yang mereka pilih, bukan keseluruhan rekaman.
Sampai hari ini, kami tidak diperbolehkan mendapatkan salinannya. Padahal, jika benar tidak ada unsur pidana, kenapa harus ada yang ditutupi? Ia berhenti sebentar, menatap kamera. Kami bukan hendak menuduh siapapun, tapi kami hanya ingin kebenaran yang utuh. Anak kami seorang diplomat muda, berprestasi, dan sangat mencintai pekerjaannya. Dia baru saja meniti karir. Tidak masuk akal jika tiba-tiba ia melakukan sesuatu yang tragis tanpa alasan yang jelas. Yuda menambahkan bahwa ada hasil analisis independen dari dokter forensik yang mereka konsultasikan. Kami mendapatkan pendapat bahwa beberapa luka di tubuh Arya tidak sepenuhnya konsisten dengan klaim bunuh diri. Ada indikasi lain yang seharusnya diperiksa lebih teliti. Namun, polisi seolah menutup ruang untuk pemeriksaan lanjutan. Reaksi ibu dan adik. Di belakang meja, Sri Lestari mulai menangis lagi. Ia tidak kuat mendengar fakta-fakta yang dibongkar. Aurel menggenggam tangannya erat. Setelah ayahnya selesai bicara, Aurel mengambil mikrofon. Sebagai adik, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Katanya dengan suara bergetar. Mas Arya adalah orang yang penuh semangat hidup. Dia tidak mungkin meninggalkan kami dengan cara seperti ini. Saya mohon kepada siapapun yang punya hati nurani, bantu kami menemukan kebenaran. Ucapan itu membuat beberapa hadirin meneteskan air mata. Tekanan publik meningkat. Setelah pernyataan resmi itu, berita tentang keluarga Arya Daru bongkar fakta 40 hari langsung meledak di media. Media sosial ramai dengan tagar keadilan untuk Arya dan usut tuntasap. Banyak netizen yang mendukung keluarga. Bahkan ada yang membandingkan kasus ini dengan beberapa kasus misterius lain yang dianggap tidak pernah terungkap secara transparan. Namun, tidak sedikit pula komentar miring yang menyebut keluarga hanya menolak kenyataan atau mencari sensasi. Meski begitu, dukungan publik terasa lebih besar. Di sisi lain, pihak kepolisian mulai merasa terpojok. Beberapa pejabat Polda Metro Jaya memberikan pernyataan bahwa mereka sudah bekerja sesuai prosedur dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi keluarga tetap bersikeras. Transparansi penuh adalah satu-satunya jalan. Malam penuh tekanan. Malam itu, setelah semua wartawan bubar, rumah Suparyono kembali sepi. Namun, suasana batin mereka masih bergolak. Sri Lestari tampak gelisah, duduk memandang kosong ke arah foto Arya di ruang tamu. Masih banyak yang disembunyikan, Pak, katanya lirih pada suaminya. Suparyono menghela napas panjang. Iya, Bu, tapi kita sudah mulai membuka mata orang banyak. Besok kita akan rapat lagi dengan tim hukum. Kita tidak boleh menyerah. Aurel berdiri di dekat jendela, menatap keluar rumah. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, menambah suasana muram. Dalam hatinya, ia berjanji, apapun yang terjadi, aku akan terus mencari kebenaran untuk Mas Arya. Rumah kos tempat Arya ditemukan tewas kini seperti rumah tanpa jiwa. Ket temboknya yang dulunya berwarna biru pucat mulai memudar. Pintu kayu yang pernah digedor aparat saat olah TKP kini dibiarkan terbuka setengah. Seakan pemilik kos pun tak lagi berani menutupnya rapat. Di dalam kamar yang sempit itulah, tragedi kelam itu terjadi. Rani, kakak Arya, kembali datang ke kosan tersebut bersama dua temannya. Ia membawa sebuket bunga melati yang diletakkan di atas kasur kusam. Kasur yang masih menyimpan noda samar di sudut kain sprei. Disinilah semua berakhir, bisiknya, suaranya bergetar. Air matanya jatuh menetes ke sprei itu, seakan menghidupkan kembali bayangan adiknya yang dulu sering tidur pulas di sana. Tetangga kos, seorang pria parubaya bernama Pak Rojali, akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Mbak, malam sebelum Arya ditemukan, saya sempat dengar ribut-ribut dari kamarnya. Kayak suara orang ditarik paksa, tapi saya takut ikut campur. Lagi pula, pintu kamarnya langsung dikunci lagi. Saya kira cuma masalah pribadi. Rani menatap pria itu tajam, antara terkejut dan marah. Kenapa Bapak baru bicara sekarang? Polisi sudah menutup kasus ini, teriaknya. Pak Rojali menunduk. Saya takut, Mbak. Waktu polisi datang, ada yang bisik-bisik bilang jangan banyak omong. Katanya kalau salah ngomong bisa repot sendiri. Kata-kata itu membuat jantung Rani berdegup lebih keras. Ada rasa curiga yang makin besar bahwa bukan hanya Arya yang jadi korban,
Tapi ada orang-orang lain yang sengaja membungkam saksi. Di lain sisi, Andika, sahabat Arya yang sejak awal mendampingi keluarga, mulai mengumpulkan rekaman CCTV dari warung kopi di ujung gang. Dari rekaman itu, terlihat jelas 2 orang asing masuk ke kos sekitar pukul 11 malam, beberapa jam sebelum Arya ditemukan tak bernyawa. Mereka memakai jaket hitam dan topi, wajahnya sengaja ditutupi. Anehnya, polisi tidak pernah menunjukkan rekaman ini kepada keluarga. Kenapa bukti kayak gini nggak pernah disebutkan? Gumam Andika dengan nada kesal. Ia memutar ulang rekaman itu berulang kali, memastikan jam dan detail waktu. Sosok itu bukan penghuni kos, jelas orang luar. Ia segera menunjukkan hasil temuannya ke Rani dan orang tua Arya. Namun, ketika bukti itu hendak diserahkan ke aparat, muncul hal aneh. Flash disk berisi rekaman tiba-tiba hilang dari tas Andika. Padahal aku yakin sudah menaruhnya di saku dalam, katanya panik. Rani semakin yakin bahwa ada pihak yang ingin menutup rapat kasus Arya dengan segala cara. Di tengah kebingungan, mereka menerima kabar lain. Seorang mahasiswi bernama Lestari, yang tinggal sekamar dengan korban di kos itu sebelum pindah sebulan lalu, bersedia bicara. Ia mengaku sering melihat Arya menerima ancaman lewat ponselnya. Pesannya singkat, tapi menyeramkan. Isinya selalu sama, kamu tahu terlalu banyak. Rani terdiam. Ia merasakan pusing yang hebat, seakan semua puzzle yang terpecah mulai bersatu. Apakah Arya terlibat atau mengetahui rahasia besar yang tidak boleh keluar? Dan siapa sebenarnya 2 pria misterius yang masuk ke kos malam itu? Sementara itu, media lokal mulai meliput kasus ini kembali setelah keluarga Arya menolak hasil putusan polisi. Wartawan berdatangan, mikrofon diarahkan ke wajah Rani. Apa benar keluarga belum menerima hasil penyelidikan? Tanya salah satu reporter. Dengan tegas Rani menjawab, kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Arya tidak mungkin membungkus kepalanya dengan lakban sendiri. Suasana makin panas ketika warga sekitar ikut bersuara. Banyak yang berbisik tentang orang-orang berpengaruh yang sering datang ke kos tersebut di malam hari. Tapi tidak ada yang berani berbicara terbuka. Seolah-olah ada bayangan besar yang menekan mereka. Malam itu, Rani duduk sendirian di depan kos. Angin malam menusuk, membawa suara-suara samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari dalam kamar Arya, ia merasa mendengar suara ketukan pelan di dinding. Ia bangkit dengan tubuh gemetar, melangkah mendekat. Kos itu gelap, hanya lampu jalan yang redup menyoroti bagian depan. Saat ia menyentuh gagang pintu kamar, pintu berderet pelan terbuka sendiri. Aroma lembab bercampur anyir menyergap hidungnya. Rani merasa seolah ada kehadiran Arya di sana, ingin menyampaikan sesuatu. Ia terisak, "Dik, tenanglah, kakak janji akan terus berjuang." Di balik pagar kos, 2 orang pria dengan motor hitam terlihat mengawasi dari kejauhan. Helm mereka tertutup rapat, tak memperlihatkan wajah. Mereka menyalakan rokok, lalu salah satunya berkata lirih. Keluarganya mulai kebablasan. Kalau terus kayak gini, kita harus turun tangan. Narasi ini meninggalkan ketegangan. Keluarga menemukan petunjuk baru, tapi bayangan ancaman semakin nyata. Arya seolah masih hadir, memanggil dari balik dinding kamar kosnya. Suasana rumah keluarga Arya semakin terasa berat. Seminggu setelah polisi resmi menutup kasus dengan alasan tidak cukup bukti untuk menyatakan adanya tindak pidana, keluarga masih merasa seperti ditinggalkan tanpa jawaban. Rina, kakak perempuan Arya, semakin terobsesi untuk mencari celah yang bisa membuka kembali penyelidikan. Ia tidak terima jika kematian adiknya hanya dianggap sebagai peristiwa bunuh diri, padahal banyak kejanggalan yang belum terjawab. Di meja ruang tamu, berkas-berkas hasil fotokopi visum dan catatan kronologi yang disusun keluarga tertata rapi. Rina menatapnya dengan wajah murung. "Lihat ini, Emma," katanya sambil menunjuk ke sebuah catatan. Visum memang menyebutkan ada lilitan lakban di wajah dan leher Arya. Tapi kenapa tidak ada investigasi lanjutan soal sidik jari di lakban itu? Bukankah itu seharusnya jadi bukti penting? Ibunya, Sulastri, hanya bisa menghela napas panjang. Ia sudah terlalu lelah menangis. Matanya sembab hampir setiap hari. Nah, Mama pun tahu semua ini tidak masuk akal. Tapi polisi bilang sudah final. Mereka seakan tak mau repot lagi, ucapnya lirih. Namun, bukan hanya keluarga yang resah.
Beberapa warga sekitar kos tempat Arya meninggal pun mulai berbisik-bisik, mempertanyakan versi resmi polisi. Ada yang mengatakan malam itu terdengar suara gaduh dari kamar Arya. Ada pula yang mengaku melihat dua orang tak dikenal keluar terburu-buru dari arah gang kosan. Sayangnya, tak ada satupun keterangan itu yang dicatat resmi dalam berita acara pemeriksaan. Malam itu, di ruang tamu rumah keluarga Arya yang diterangi cahaya lampu redup, datanglah Pak Surya, seorang wartawan senior dari media lokal yang sudah lama mengenal keluarga mereka. Ia membawa kabar yang mengejutkan. Saya dengar dari seorang sumber di internal kepolisian, ada indikasi kalau kasus ini sebenarnya sempat mau dinaikkan ke tahap penyidikan pembunuhan. Tapi entah kenapa, tiba-tiba dihentikan begitu saja, katanya dengan suara pelan. Mata Rina langsung membelalak. Apa maksudnya? Jadi memang ada dugaan pembunuhan? Tanyanya cepat. Pak Surya mengangguk hati-hati. Saya tidak bisa bicara banyak, karena ini juga hanya bisikan dari orang dalam. Tapi satu hal yang jelas, ada sesuatu yang ditahan. Kebenaran itu ada, hanya tidak semua orang ingin itu muncul ke permukaan. Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Bapak Arya, Pak Darmawan, yang biasanya lebih banyak diam, kini menatap Pak Surya dengan mata merah penuh amarah. Kalau begitu, artinya ada yang berusaha menutup-nutupi. Siapa? Kenapa? Apa adikku harus mati sia-sia? Tanpa keadilan, suaranya bergetar, menahan emosi. Pak Surya menatapnya serius. Kalau keluarga masih mau berjuang, mungkin ada jalan. Tapi risikonya besar. Kalian akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin lebih berkuasa dari yang kita kira. Pertanyaannya, apakah kalian siap? Rina menggenggam tangan ibunya. Kami sudah kehilangan Arya. Pak, tidak ada yang lebih menakutkan dari itu. Kalau memang harus berjuang sampai akhir, saya siap. Saya tidak mau adik saya diingat sebagai bunuh diri, padahal mungkin ada orang kejam yang membunuhnya. Di luar rumah, malam terasa semakin sunyi. Namun di hati keluarga Arya, ada bara kecil yang mulai menyala. Mereka sadar kebenaran tentang kematian Arya mungkin sengaja ditahan. Dan untuk mengungkapnya, mereka harus melawan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar garis polisi di depan kamar kosan. Narasi ini menjadi titik balik. Dari sekadar keluarga berduka, mereka kini siap menantang sistem yang berusaha membungkam suara mereka. Waktu terus berjalan, musim berganti, namun luka di hati keluarga Arya Daru tak kunjung sembuh. Hari itu, tepat 100 hari sejak Arya ditemukan tewas di kamar kosnya dengan wajah terlilit lakban kuning, keluarga kembali menggelar doa bersama di rumah mereka di Sleman. Puluhan orang hadir, mulai dari tetangga, kerabat, hingga teman-teman Arya semasa kuliah. Suasana harum menyelimuti ruangan. Aroma bunga melati yang ditaburkan di atas foto Arya semakin menambah sesak di dada siapapun yang hadir. Ibu Arya, Bu Ratna, masih sulit menerima kenyataan. Meski setiap hari ia berusaha tegar, rasa kehilangan anak sematawayangnya itu membuat tubuhnya semakin kurus. Dalam doa, ia tak kuasa menahan tangis. Nak, ibu hanya ingin tahu siapa yang melakukan ini padamu. Kenapa polisi diam saja? Kenapa kasusmu ditutup begitu cepat? Suaranya parau, mengguncang hati setiap orang yang mendengarnya. Sementara itu, ayah Arya, Pak Suyono, memilih diam. Pria parubaya itu duduk di pojok ruangan, memandang foto anaknya dengan tatapan kosong. Sejak kepolisian resmi mengumumkan bahwa kasus kematian Arya ditutup karena dianggap tidak ada bukti kuat tindak pidana, ia seperti kehilangan arah. Bagaimana bisa tidak ada bukti, padahal jelas-jelas anakku meninggal dengan lakban menutupi wajah? Itu bukan bunuh diri. Itu bukan kecelakaan, gumamnya lirih. Keputusan polisi menutup kasus ini menyulut kemarahan banyak pihak. Teman-teman Arya dari komunitas mahasiswa kerap menggelar aksi di depan Mapolda, menuntut agar kasus dibuka kembali. Mereka membawa poster dengan wajah Arya, bertuliskan keadilan untuk Arya Daru, dan jangan biarkan kebenaran terkubur. Namun, aksi-aksi itu seakan tak digubris aparat. Media pun perlahan berhenti meliput, seakan kasus ini sengaja diredam. Satu-satunya yang masih gigih mencari jawaban adalah keluarga Arya. Mereka mendatangi lembaga bantuan hukum, meminta bantuan aktivis HAM, bahkan sempat menemui anggota DPRD setempat. Namun, jawabannya selalu sama. Kasus ini sudah dianggap selesai.
Bukti yang ada dianggap tak cukup kuat. Semua jalan seperti buntu. Meski begitu, keluarga Arya tak mau menyerah. Bu Ratna sering bermimpi bertemu anaknya. Dalam mimpi itu, Arya seolah meminta ibunya untuk terus mencari kebenaran. Bu, jangan berhenti. Aku tidak mati sia-sia. Suara Arya di dalam mimpi terdengar begitu nyata, hingga Bu Ratna terbangun dengan air mata membasahi pipinya. Ia percaya kematian anaknya masih menyimpan misteri besar yang sengaja ditutupi. Sementara itu, desas-desus di masyarakat semakin ramai. Ada yang menduga Arya mengetahui rahasia besar terkait bisnis gelap di lingkungannya. Ada juga yang percaya bahwa ada orang kuat di balik kematiannya, sehingga kasus ini dengan cepat diputuskan tanpa penyelidikan mendalam. Namun, semua hanya sebatas gosip. Tak ada yang berani bicara terang-terangan, takut ikut menjadi korban. Di akhir acara 200 hari itu, keluarga Arya berkumpul di depan makamnya. Mereka menaburkan bunga, menyalakan lilin, dan berdoa dengan hikmat. Tangis pecah, terutama dari Bu Ratna yang memeluk nisan sambil berbisik. Nak, kami tidak akan berhenti. Kami akan terus mencari, meski semua pintu tertutup. Kebenaranmu pasti akan terungkap suatu hari nanti. Langit sore itu mendung, angin berhembus pelan. Seolah alam pun ikut berduka. Meski secara resmi kasus Arya Daru sudah ditutup polisi, bagi keluarga, cerita ini belum berakhir. Mereka masih menyimpan tekad, sekecil apapun peluang, untuk menyingkap misteri di balik kematian yang penuh tanda tanya itu. Kisah Arya bukan hanya tentang seorang mahasiswa yang meregang nyawa secara tragis. Lebih dari itu, kisahnya adalah simbol perjuangan sebuah keluarga kecil melawan ketidakadilan, melawan tembok besar yang bernama kekuasaan. Dan meski luka itu mungkin tak akan pernah sembuh, cinta dan doa yang tak pernah putus dari keluarganya akan selalu menjadi api kecil yang menjaga nama Arya tetap hidup dalam ingatan banyak orang.